Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita berada di tanggal 20 Safar 1443 ini, dan kita berada di tanggal 27 September di Senin keempat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan materi kita dari bahas kita ada dari kitab Jami' yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang merupakan bagian dari kitab terakhir dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan kita telah sampai kepada hadis yang ketiga, ya, hadis tentang pertanyaan seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an, yang beliau radhiyallahu anhu bertanya tentang hakikat kebaikan dan tingkat dosa. Ya, di hadis ketiga ini disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, beliau berkata rahimahullah, wa 'an Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Saya pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan albir dan dosa al-ithmi. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, albirru husnul khuluq. Albir, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wa ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Sedangkan dosa adalah segala sesuatu yang engkau gelisah, artinya yang merasa tidak tenang dalam hatimu, sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang, gelisah, gundah gulana. Wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas, dan engkau pun tidak suka, benci apabila manusia mengetahuinya engkau melakukannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dimasukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Al-Adab. Sekaligus hadis ini ingin menegaskan kepada kita tentang adab bertanya kepada ahli ilmu, kepada para ulama atau kepada orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya pertanyaan ini ada beberapa model untuk para ulama. Pertama, ada pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk memperoleh ilmu, sehingga dia bertanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dunianya secara umum dan untuk kebahagiaan akhiratnya dan agamanya secara khusus. Ini pertanyaan-pertanyaan yang baik. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang buruk. Ya, pertanyaan-pertanyaan buruk yang artinya pertanyaan tersebut tujuannya untuk memojokkan, untuk menjatuhkan orang yang ditanya dengan bertanya sesuatu yang boleh jadi orang yang ditanya itu nggak tahu.
Sehingga ketika orang yang ditanya ini tidak tahu, maka yang bertanya ini memiliki tujuan yang jelek untuk menjatuhkan orang tersebut, sehingga nama orang ini menjadi jelek. Ya, dan ada orang yang bertanya modelnya seperti itu, atau untuk mengecilkan, untuk mengatakan si fulan tidak tahu masalah ini, atau mengatakan oh dia ini bodoh, oh dia ini nggak ngerti apa-apa. Ya, ini pertanyaan yang buruk. Kemudian ada model pertanyaan yang justru pertanyaan tersebut membuat berat orang yang bertanya. Hal ini terjadi seperti yang ditanyakan oleh orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang kita bisa lihat bagaimana bentuk pertanyaan mereka di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk apa? Menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya sapinya bagaimana, warnanya apa, dan seterusnya. Dan yang hampir saja kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir mereka tidak bisa mendapatkannya, dan hampir-hampir saja mereka tidak bisa melakukan masalah ini. Ini pertanyaan yang tidak ada manfaat sebenarnya. Yang membuat berat justru orang yang bertanya. Kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendatangkan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini biasanya ditanyakan oleh orang-orang kafirin dan musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan sebutkan berbagai macam model, cara atau bentuk pertanyaan yang dilontarkan oleh orang musyrikin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya, model adalah pertanyaan untuk menjelaskan satu permasalahan yang pada hakikatnya orang yang bertanya itu sudah paham, sudah mengerti. Hanya saja agar pertanyaan tersebut dijawab, agar faedahnya diketahui oleh orang-orang yang belum mengetahui. Seperti pertanyaan Jibril alaihissalatu wassalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seputar iman, Islam, iman dan ihsan. Ya, ini pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan yang bermaksud untuk apa? Mencari ilmu, sekaligus pertanyaan yang bertanya itu hakikat sudah tahu, tapi diingin agar faedahnya menyebar di antara manusia. Dan ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi pertanyaan yang sekiranya dijawab itu kurang manfaat bagi orang yang bertanya. Oleh karena itu terkadang kalau ada seorang bertanya tentang sesuatu yang kalau orang yang bertanya ini dijawab pertanyaan tersebut nggak manfaat buat dia, yang nggak manfaat bagi dunianya, bagi akhiratnya, bagi agamanya. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kurang manfaat. Misalnya kita ditanya oleh teman, antum tidur jam berapa semalam? Gitu kan? Antum kalau pagi makannya apa sih? Katakanlah pertanyaan ini tidak menambah iman, tidak menambah kebaikan. Yang kalau tidak dijawab juga kalau salah kalau dijawab. Kecuali pertanyaan itu lahir atau berasal dari seorang yang ingin mengetahui seluk-beluk orang yang tanya ini dari segi kesehatannya, dokter misalnya. Biasa tidur jam berapa? Kok sering sakit kepala misalnya? Maka pertanyaan ini manfaat bagi sang dokter untuk mendiagnosis penyakit orang tersebut. Nah, kalanya pertanyaan itu tidak manfaat, ada kalanya pertanyaan itu bermanfaat. Nah, oleh karena itu, ya, di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum ada yang bertanya perkara-perkara tersebut yang memang manfaat buat dunianya, agamanya dan juga akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pertanyaan An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Itu bertanya tentang hakikat kebaikan dan hakikat dosa. Selanjutnya ikhwan, azanillahu wa iyyakum para hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering ditanya. Dan orang-orang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pun punya model berbagai macam orang. Yang pertama adalah orang-orang musyrikin. Ya, di antara mereka ada yang bertanya, kapankah hari kiamat itu terjadi?
Ya, Allah sebutkan Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nazi'at. Ya, surah An-Nazi'at disebutkan di surah ke-79 di ayat ke-42. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang neraka dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka serta terjadinya hari kiamat, maka Allah menyebutkan orang-orang musyrikin pada waktu itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma tarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Allah menghikayatkan, Allah menceritakan kepada kita tentang pertanyaan orang-orang musyrikin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertanyaan ini ternyata menambah iman mereka. Ya, yang pertanyaan itu fungsinya adalah untuk memojokkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar engkau tahu, kalau benar engkau seorang nabi dan rasul, engkau akan tahu kapan terjadi kiamat. Maka Allah menyebutkan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah terjadi hal itu? Kapan terjadi wahai Muhammad? Engkau ceritakan tentang neraka, engkau ceritakan tentang surga, engkau ceritakan tentang orang-orang yang bahagia, orang-orang yang celaka. Kalau memang benar akan hari kiamat dan nanti orang baik dibangkitkan, orang buruk akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat nanti dibangkitkan, kapan terjadi hari kiamat itu? Itu maksudnya. Apa kata Allah? Ayyana mursaha fima anta min dhikraha. Maka Allah balik lagi bertanya. Ya. Fima anta min dhikraha. Engkau ini siapa? Gitu. Engkau ini siapa menyebutkan dan bertanya tentang hari kiamat? Toh kalau dijawab tentang hari kiamat itu, toh pun akan beriman kepada hari kiamat tersebut. Fima anta min dhikraha. Ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kau menyebut waktunya? Terus manfaatnya apa? Kalau diketahui hari kiamat itu tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, manfaatnya apa buat kau? Sementara kau gak beriman kepada Allah hari kiamat. Lihat. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah waktu itu ketentuan hari kiamat akan tiba. Jadi Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan hari kiamat. Sementara Rasulullah SAW pernah ditanya orang musyrikin, oleh orang kafirin, bilakah terjadi di hari kiamat? Jadi kapan terjadi hari kiamat? Maka Allah katakan fima anta min dhikraha. Siapa engkau? Engkau ini siapa? Urusanmu apa bertanya tentang hari kiamat? Oh kalau dijawab, kita akan beriman pada hari kiamat. Begitu. Oleh karena itu, ini model pertanyaan pertama. Atau contoh di mana Rasulullah SAW ditanya oleh orang musyrikin, kapan hari kiamat itu tiba? Model yang kedua dari orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW adalah orang Yahudi. Orang Yahudi bertanya dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 85. Ya, pertanyaan mereka adalah tentang roh. Orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang roh. Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Roh itu bagaimana sih? Bentuknya apa? Warnanya apa? Ya, dia benda keras, cair, atau berupa gas, atau berupa bayang-bayang. Apakah itu menempel dalam tubuh kita? Apakah itu bentuknya seperti tubuh kita atau bagaimana? Rasul ditanya. Dan pertanyaan ini fungsinya untuk memojokkan Rasul. Tujuannya untuk merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tujuannya untuk apa? Memojokkan Islam. Kalau benar engkau Rasulullah Subhanahu wa taala, tentu engkau akan tahu ketika ditanya tentang ruh. Tak sebagian dari perkara-perkara lain. Maka ini orang Yahudi, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang semua orang enggak tahu tentang hakikat itu kecuali hanya Allah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulir ruh min amri rabbi." Katakan Muhammad, ruh itu urusan Allah, bukan urusan saya. Urusan saya dakwah kepada aku. Urusan saya mengajak Anda kepada Islam. Urusan saya adalah mengajak bagaimana agar Anda beriman kepada Allah. Maka ada pertanyaan yang perlu saya jawab. Itu maknanya. Ya, jadi itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan lagi Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum min ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian dikasih ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Sehingga ilmu yang sedikit itu tidak akan mungkin menggapai, mencapai, mengetahui ilmu yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin ilmu yang sudah Allah kasih kepada kalian yang sangat sedikit itu bisa mengetahui perkara-perkara yang sangat mendetail, spesifik. Ilmu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin. Nah, ini salah satu bentuk apa? Pertanyaan orang-orang Yahudi. Yang ketiga, ikhwan, adalah pertanyaan kaum muslimin. Pertanyaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang mereka ini bertanya yang bermanfaat buat agama mereka, buat Islam, buat kaum muslimin. Ya. Buat Islam dan buat kaum muslimin. Di antaranya adalah mereka bertanya tentang waktu-waktu untuk beribadah haji kepada Allah. Mereka bertanya tentang hukum haid. Mereka bertanya tentang sesuatu mereka infakkan di jalan Allah. Kepada siapa mereka berinfak? Itu dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan dalam surah 2, surah Al-Baqarah ayat 189. Rabbuna Azza wa Jalla berfirman tentang para sahabat yang mereka bertanya tentang waktu-waktu ibadah haji. Kapan mereka harus beribadah haji? Mereka bertanya tentang bulan Syawal. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apa sih fungsi bulan ini? Untuk apa kita melihat bulan? Perhitungan bulan itu apa? Ini yang tanya mereka kepada Rasulullah SAW. Allah menyebutkan Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. Wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun." Allah menyebutkan Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ahillah, tentang hilal, tentang bulan Syawal. Yang dahulu bulan itu memang untuk perhitungan hari, tanggal masuknya sebagian dari waktu-waktu beribadah kepada Allah seperti Ramadan, seperti haji. Dan perhitungan terkait dengan masalah hukum-hukum talak, hukum-hukum iddah. Kalau seorang suami mencerai istrinya, maka di sana ada iddah. Jadi iddah itu dihitung dari peredaran bulan Hijriah, bukan bulan Masehi, peredaran matahari. Dan ketika mereka beribadah kepada Allah juga berkaitan dengan bulan, kapan masuknya, kapan berakhirnya. Sehingga para sahabat bertanya tentang bulan Syawal itu buat apa? Maka Allah menjawab Subhanahu wa taala, "Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj." Katakan, ya, itu adalah petunjuk bagi manusia dalam ibadah haji. Petunjuk bagi manusia. Kita ini kan menghitung waktu-waktu kita dengan peredaran bulan. Dan juga untuk ibadah haji. Dan juga bulan yang lain, manfaat yang lain. Ya. Walaysa birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan seterusnya. Jadi para sahabat ini bertanya tentang apa? Tentang bulan Syawal. Di antara lagi mereka bertanya tentang hukum haid. Bagaimana status orang yang haid itu? Apakah dihukumi suci
atau dia najis? Apakah wanita-wanita sedang itu boleh disetubuhi oleh suaminya sebagaimana dilakukan oleh orang Nasrani pada waktu itu? Ataukah wanita yang sedang haid itu dijauhi, nggak boleh digauli, nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang, nggak boleh diajak makan bareng, nggak boleh diajak tidur bareng? Seperti orang-orang Yahudi meninggalkan istri mereka yang mereka menganggap wanita sedang haid dari ujung rambut sampai ujung kakinya najis semuanya. Lihat. Ya, Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Katakan haid itu kotoran najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkan wanita pada saat mereka sedang haid. Artinya jangan kalian setubuhi. Jangan kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi mereka sedang apa? Sedang haid. Sehingga para ulama mengatakan kalau seorang istri sudah bersih dan haidnya, darahnya sudah terputus dan tidak lagi mengeluarkan darah haid, dan telah keluar qussatul bayda, cairan putih bening seperti ingus dari farjinya, sementara dia belum mandi, maka enggak boleh disetubuhi. Ini antara penafsiran para ulama, dan ini pendapat sebagai sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Meskipun sebagai ulama ada berpendapat bolehnya menjumpai istri dalam kondisi haidnya telah terhenti terputus meskipun dia belum mandi. Ya. Karena itu Allah mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid dalam Al-Baqarah ayat 221 ya teman. Maka tinggalkanlah wanita, jauhilah mereka. Artinya janganlah kalian mensetubuhi mereka dalam kondisi mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Suci di sini mereka selesai mandi. Walaupun ada penafsiran para ulama mengatakan sekedar darah haid itu terhenti, wanita sudah selesai dari haidnya, walaupun belum mandi, maka boleh suami mendatanginya. Namun pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh kecuali istri itu selesai mandi. Ya, pertanyaan mereka luar biasa. Pertanyaannya berkaitan dengan hukum talak. Pertanyaan berkaitan dengan hukum bermuamalah dengan istri. Pertanyaan mereka berkaitan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang mereka bisa menjalaninya. Dan banyak ya, yang terlagi mereka bertanya ikhwah tentang masalah khamr di dalam surah Al-Baqarah juga. Ayat 218 Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qul al-'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah mengatakan, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr. Khamr itu segala sesuatu yang menutupi akal, sehingga orang yang minum khamr akalnya hilang dan tertutup, sehingga dia nggak mengerti apa yang diucapkan, dan dia nggak paham apa yang dia katakan, dan dia nggak tahu apa yang dia perbuat, sehingga orang yang sedang mabuk ketika mengatakan talak kepada istrinya tidak jatuh talak. Orang mabuk dia nggak mengerti apa yang diucapkan. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr, wal maisir, dan judi. Bagaimana hukum judi? Bagaimana melakukan transaksi dengan transaksi judi atau semisal dengan judi maisir? Ada taruhan, ada menang, ada kalah. Jadi judi itu kan tidak hanya sebatas kita taruhan. Ya, yuk siapa duluan yang bisa ke masjid lari? Ya, kalau menang kita kasih 100.000, itu sama aneh. Kalau aneh menang kita kasih 100. Kalau aneh kalah kita kasih 100. Itu judi namanya. Dan yang semisal kayak gitu. Rasul ditanya tentang khamr dan judi. Ini pertanyaan para sahabat itu penting. Jadi itu muhim. Ternyata khamr sama judi ini mereka biasa lakukan. Orang-orang jahiliyah biasa minum khamr, mereka biasa mabuk. Bahkan di antara para sahabat ada yang sholat sambil mabuk.
Ketika baca surah Al-Kafirun, wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum diulang sampai di situ. Habis salam, mau nambah lagi salatnya. Mabok ya. Sehingga kalian tidak ngerti apa yang kalian ucapkan. Maka Allah bertanya, ya apa kata Allah? Qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Katakan Muhammad, pada keduanya, pada khamr dan judi itu ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaatnya. Allah masih menjelaskan, khamr judi itu ada manfaatnya, ada dosanya, tapi dosa yang besar. Ya, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Sementara dosanya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Iya, khamr ada manfaatnya. Orang jadi pemberani minum khamr, ya bisa nge-fly, ya kan, bisa relax. Yang bisa dalam khamr dan narkoba, kan gitu. Orang berjudi juga bisa kaya, tiba-tiba akan menang judi ratusan miliar, misalnya ratusan juta. Yang bisa beli rumah, bisa ngasih orang tuanya, bahkan yang bisa bangun masjid dengan hasil judi. Manfaat ya? Manfaat, cuma Allah gak akan terima, karena Allah maha baik. Allah gak akan menerima kecuali baik-baik saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah gak akan menerima kecuali baik-baik. Ada manfaatnya, Pak. Judi ada manfaatnya, khamr ada manfaatnya. Tapi kata Allah, dosa yang lebih hebat dari manfaat. Ya, dan juga mereka bertanya kepada Rasulullah, wa yas'alunaka ma yunfikun, dan mereka bertanya kepada Muhammad, apa sih harus mereka infakkan? Saya infak apa? Saya punya keluarga, saya punya orang tua, ya di kanan kiri saya punya tetangga yang orang miskin. Apa yang harus saya infakkan kepada mereka? Dan siapa pertama kali saya infakkan? Yang paling luar biasa. Ya, kalau kita punya orang tua, kita punya saudara, ditambah kita punya anak, punya istri, dan infak kita ini pertama kali kepada siapa? Kalau kita punya tetangga kanan kiri, ya satu muslim, ya satu non muslim, atau satu muslim, ya satu muslim juga, yang ini taat, yang ini nggak taat, ini ahli maksiat, kepada siapa harus saya berinfak? Kalau saya punya kelebihan harta, kalau mau ngasih hadiah, kepada siapa dulu saya harus berikan hadiah? Ini pertanyaan para sahabat. Ya, terbukti nggak dalam benak kita? Belum tentu. Apa kata Allah? Walal afwa. Katakanlah kelebihan dari apa yang Allah berikan dan kalian perlukan. Kalau kita sudah memenuhi hajat kita buat anak dan istri kita, kita boleh berinfak kepada pihak lain. Kalau kita memiliki kelebihan, kalau kita sendiri masih kurang, apalagi kita masih punya hutang misalnya, hutang itu harus dibayar, apalagi sudah jatuh tempo, maka hutang lebih wajib dibanding kita berinfak. Kenapa? Karena hutang itu nanti Allah tanya pada hari kiamat, satu diberikan oleh anak manusia, itu wajib. Sehingga kalau ada orang hutangnya melebihi harta simpanannya, maka dia negara boleh untuk menahan hartanya untuk dia tidak menggunakannya sampai terbayar hutang. Ini dalam hukum Islam. Ya, kalau Allah menutup ayatnya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkan. Ya, jadi pertanyaan ini yang dilontarkan Nabi ini macam-macam orang. Bentuknya macam-macam, tujuannya bermacam-macam. Ya, ada orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, ada orang Muslim bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada kaum Muslim. Kalau bertanya, ya, kok nggak ada orang Nasrani yang bertanya? Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Nasrani itu mereka kondisi jauh lebih baik dibanding orang Yahudi. Orang Nasrani mereka ada hukum kenegaraan. Ya, mereka adalah orang yang memiliki kekuasaan jauh lebih besar dibanding orang Yahudi tadi. Dengan kerajaan Romawi, dengan kerajaan Heraklius. Dan itu Romawi Timur, bukan Romawi Barat. Romawi Barat. Disebutkan Rum itu dalam surah Ar-Rum surah 21 tentang Romawi Heraklius. Ya Allah izinkan Nabi untuk memeranginya nanti pada peperangan ini. Ya, sehingga jarak antara Rasul dengan
Rasul hidup bertetangga. Rasul hidup bertetangga dengan musyrikin. Apalagi pada saat Nabi di Mekah, tetangganya semua musyrikin. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, tetangga Nabi itu 3, muslimin, orang musyrikin, dan orang Yahudi. Nasrani tidak ada. Nasrani di luar Jazirah Arab, mereka ada di negeri Syam waktu itu. Ya, mereka ada di negeri Syam. Jadi Rasulullah SAW tidak mendapatkan pertanyaan dari orang Nasrani, tapi Rasulullah dijelaskan oleh Allah tentang akidah mereka. Ya, tentang isi kitab mereka, tentang penyimpangan mereka dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah sebutkan Subhanahu wa taala tentang akidah mereka yang mengangkat manusia sebagai Tuhan, akidah mereka sebagai akidah tauhid, trinitas dan sebagainya dan sebagainya. Ya, karena itu yang bertanya kepada Nabi itu orang Yahudi, orang musyrikin dan orang muslimin. Nah, di antara pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat dalam hadis ini adalah pertanyaan An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Ya. Nawas ini bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi." Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat kebaikan dan hakikat dosa. Faqala al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah berakhlak mulia. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karita an yattali'a 'alaihi nas. Sementara dosa adalah segala sesuatu yang membuat hatimu gak tenang, gelisah, khawatir, gundah-gulana, sedih, dan kamu tuh benci apabila manusia tahu engkau melakukan suatu dosa. Lihat ya soal. Sekali lagi kita sering melihat dan mengetahui ya dalam Al-Quran dan hadis bagaimana para sahabat itu bertanya tentang agama mereka. Ya. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal?" Ya Rasulullah, muslim apa yang paling afdal, yang paling sejati? Ya Rasulullah, bagaimana mukmin itu yang mukmin sejati? Tanyakan oleh Rasulullah SAW dari para sahabat. Ya, yang beginilah Pak harusnya kita bertanya kepada ahli ilmu, kepada para ulama, kepada para asatidzah. Kita bertanya agar lurus agama kita. Kita bertanya dengan satu pertanyaan yang manfaat buat kita. Kita bertanya bukan untuk memojokkan orang yang ditanya. Kita bertanya bukan untuk bermegah-megah, saya ini pertanyaannya hebat, gitu, sehingga ini semua berpahala atau dapat pengertian dari saya. Ya. Bikin pertanyaan yang ribet, yang sulit ditanyakan, sehingga memeras otak bagi orang yang ditanya. Ini menjadi takalluf. Ini nggak dibenarkan oleh Islam. Ya, karena itu kalau kita harus bertanya, maka pertanyaan itu manfaat buat agama kita, buat dunia kita, buat akhirat kita kepada Allah, buat keluarga kita, buat pekerjaan kita. Mungkin kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan di dunia pekerjaan kita dan seterusnya. Karena Islam ini lengkap. Antum mau bertanya tentang apa, Islam punya jawaban. Ya. Kemudian Rasul ditanya tentang al-birr wal ithmi. Jawaban Nabi singkat. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Kalau ditanya kenapa sih Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kebaikan, Nabi hanya mengkhususkan husnul khuluq, akhlak mulia. Sementara kebaikan itu banyak, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada berbakti sama orang tua, ada mengucapkan salam, menjawab salam, bersedekah, membantu orang-orang yang kesulitan, membantu para janda, membantu anak yatim, yang membantu mereka dilaksanakan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. As-sa'i 'ala al-mar'a wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu para janda dan orang miskin, para yatim, seperti orang yang sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa mengutarakan berbagai macam bentuk kebaikan, tapi Nabi menyingkap satu kebaikan itu dengan satu kalimat al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak. Ya, hal ini ikhwan menunjukkan bahwasanya akhlak mulia itu istimewa, berada di paling teratas. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal waktu kajian awal tentang masalah kita berjam ini, bahwasanya tentang akhlak ini luar biasa. Dengan akhlak orang bisa masuk surga, bisa masuk ke dalam neraka. Dengan akhlak ini orang bisa menempati derajat tertinggi dan mengalahkan mereka yang
ahli salat malam, ahli siang sunnah siang harinya. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku darajatas sha'imil qa'im bi husni khuluqihi." Sesungguhnya seorang itu bisa mengalahkan derajat orang-orang yang ahli salat malam dan ahli puasa di setengah hari, ya, dengan apanya? Dengan akhlak. Bahkan yang akhlak ini orang bisa masuk ke dalam neraka. Lihat kisah seorang wanita yang ahli sholat malam, rajin sholat malamnya, puasa sunnahnya nggak pernah putus, sedekahnya kanan kiri, masya Allah. Tapi kata sahabat, lisannya tajam ya Rasulullah kepada para tetangga. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan bagi wanita tersebut, dia masuk neraka. Tentu masuk neraka ini dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia dibersihkan dulu dengan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia enggak kekal di neraka karena dia punya iman. Dan boleh jadi Allah maafkan dengan itu. Tapi dia diancam neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La khaira fiha, artinya apa? Gara-gara akhlak yang buruk, amal salehnya enggak ada artinya di sisi Allah. Salatnya enggak ada artinya, puasanya enggak ada artinya, sedekah enggak ada artinya. Kenapa? Karena lisannya tajam. Ya, bahaya hal seperti ini. Dan kita merasa tidak tenang kalau punya tetangga yang suka menggoda kita, mengganggu kita, mengganggu anak kita, mengganggu istri kita, mengganggu rumah tangga kita dengan gibahnya, dengan namimahnya, dengan sihir-sihirannya. Nanti kalau punya tetangga yang suka menggibah, gimana rasanya? Antum datang dari kantor bawa mobil baru, wah mobil baru, diomongin lah mobil baru tuh hasil begini, ya kan? Bisa jadi ada kantor antum meminjamkan antum, tapi dianggap hal yang lain. Kalau kata orang sekarang, ya untuk berita zaman sekarang ini, ya pisang sampai rumah antum jadi pisang goreng. Artinya sudah digoreng, dikasih tepung, dikasih garam, dikasih gula, bukan pisang lagi, tapi pisang goreng. Artinya apa? Berita itu tadi sedikit jadi banyak. Gara-gara apa? Gara-gara nafsu. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Sama ketika Nabi SAW mengatakan al-hajju Allah. Haji itu apa? Anda wukuf di Arafah. Artinya apa? Ketika Anda haji, Anda wukuf di Arafah, walaupun Anda sa'i, Anda lempar jumrah, Anda tawaf, Anda mabit di Musdalifah, Anda mabit di Mina, Anda tinggalkan yang namanya wukuf, Anda harus pulang tahun depan. Manfaatkan hajinya? Enggak manfaat. Berarti Anda telah meninggalkan satu rukun yang paling besar daripada haji, wukuf di Arafah. Masya Allah, ya. Berarti Nabi SAW menyebutkan sesuatu yang menjadi apa? Kekhususan dari satu hal tersebut. Kalau itu nggak ada manfaat. Apa yang Anda lakukan itu? Al-birru husnul. Luar biasa kan? Ya. Demikian pula Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan bahas hadisnya, tentang keutamaan yang akhlak yang mulia dan yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Padahal ada amalan-amalan juga yang berat. Seperti Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ya kalimatani khafifatani fil lisani, tsakiratani fil mizani, habibatani lir rahmani, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan, yang mudah diucapkan oleh lisan. Ya, kemudian yang paling dicintai oleh Allah dan juga memberatkan di timbangan Anda pada hari kiamat. Itu ucapan apa? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, ternyata ada yang lebih berat dari itu. Bismillah sallallahu laisa syai'un afqala fil mizani min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang membuat timbangan kebaikan itu lebih berat di akhirat
melebihi akhlak yang mulia. Dalam satu hadis yang lainnya juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'mini yaumil qiyamah min khuluqin hasan." Rawahu Tirmidzi. Tidak ada yang memberatkan atau tidak ada yang paling berat di hari kiamat bagi timbangan si mukmin kecuali akhlaknya. Apakah sholat itu nggak berat, ikhwan? Amalan sholat memberatkan nggak bagi timbangan kita? Memberatkan. Ya, bahkan ingat hadis di toko yang kata Ibnu Qayyim, setiap mukmin dia punya bitaqah. Ini ucapan la ilaha illallah. Ketika Allah menghisab seorang hamba, Allah dekat. Ya, antara dia dengan hambanya tidak ada seorang pun terjemah. Laisa tujunan bainahu wa bainallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang penerjemah antara dia dengan Allah. Maka Allah SWT memperhatikan satu persatu dosanya. Hai abdi, hal ta'rifu dan kada fi yaumin kada. Hai hambaku, tahu gak dosa ini di hari ini? Engkau begini, engkau begitu. Hai balai rabbi, betul ya Allah SWT. Dan dia merasa dirinya hancur binasa. Apa kata Nabi? Apakah engkau punya kebaikan pada hari ini yang bisa engkau utarakan kepada kami, kata Allah? Enggak ada. Apa kata Allah? Bal laka indana hasanah. Bahkan kamu menurut kami punya kebaikan yang begitu banyak. Maka Allah keluarkan satu kartu, ternyata di situ tulisan la ilaha illallah. Maka lebih berat dibanding la ilaha illallah dibanding semua dosa. Tapi Nabi katakan dalam hadis ini, tidak ada sesuatu paling memberatkan timbangan kebaikan hak nanti pada kiamat bagi si mukmin kecuali akhlak yang mulia. Artinya apa? Menunjukkan akhlak ini memiliki keutamaan. Ya, hal yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak. Jadi kalau antum ingin menggapai semua kebaikan, maka gapai dengan akhlak yang mulia. Ya. Bahkan kata Nabi juga SAW pernah saya sampaikan, sesungguhnya kita ini tidak akan bisa mencapai keredaan manusia dengan harta kita, dengan kapasitas kita sebagai orang kaya misalnya, ya. Tapi kita bisa menggapai kebaikan itu, mengambil hati mereka dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, ya, dengan akhlak yang mulia. Karena itu Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa menggapai hati manusia. Kalian akan bisa membuat manusia senang kepada kalian dengan harta-harta yang habis. Hari antum ngasih uang kepada orang sekian, besoknya sekian, besoknya sekian, antum juga punya keperluan, lama-lama harta antum habis. Ya, tapi antum bisa menggapai hati mereka dengan apa? Dengan wajah yang ceria dan akhlak yang mulia. Lihat, ya, kita mau sekaya apa juga ikhwan. Ya, kalau kita berikan harta kita kepada orang lain habis lama-lama. Tapi kalau kita ya akhlak mulia kepada manusia, ini nggak akan menghabiskan kebaikan kita, justru bertambah kebaikan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ikhwan, hadis ini ya menunjukkan kepada kita bahwasanya akhlak itu merupakan perkara yang sangat utama dalam kehidupan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pertinggalkan begini. Kalau ditanya apa sih akhlak itu, Ustaz? Ya, apa itu akhlak? Masih ingat ya apa itu akhlak? Akhlak itu kata ulama adalah sifat yang tertanam dalam batin seseorang, yang terpancar dari perbuatan, ucapan, sikap dan tindakan akhlak. Akhlak itu dia sesuatu yang sangat khusus yang ada dalam hati seseorang. Ya, sehingga kalau ada orang itu nggak pernah hasad sama orang, maka lisannya akan terjaga dari ucapan-ucapan yang buruk. Ya,
dia nggak akan iseng sama orang, mulutnya nggak akan mengumbar. Kalau orang sekarang bilang apa, ember ya. Lihat ucapan-ucapan kayak ini kan memang pantas diberikan kepada mereka yang akhlaknya buruk. Ya, orang istri-istri kita mungkin tahu kalimat ini orang yang ember, gitu kan? Artinya apa? Lisannya buruk, suka ngomongin orang, suka menjatuhkan orang, suka mencibir. Ya, ada seorang ummahatnya cerita sama saya. Ya, ini maksudnya istri saya kan. Cerita sama saya. Jadi dia punya teman, baru kenal hari itu, subhanallah, langsung menceritakan sebagian ummahat yang pernah dikenal oleh dia. Orang ini begini, orang ini begitu. Sehingga saya bilang bahaya ini orang. Udah jangan terlalu dalam-dalam, ya jangan terlalu dekat dengan dia. Kenapa? Baru kenal sudah menceritakan aib orang lain. Saya bilang udah, nggak usah ngomong sama dia. Kenapa? Bahaya. Kenapa? Karena orangnya menceritakan keburukan orang lain dalam kita, suatu hari dia akan menceritakan keburukan kita kepada orang ini. Kuncinya hati-hati, bahaya. Kayaknya kita kalau punya teman juga harus hati-hati. Karena Rasul mengatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam, ya, almar'u ala dini khalil, falyanzur ila man yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung dari siapa dia berteman. Pada siapa dia berteman? Maka perhatikanlah pada siapa Anda berteman. Para ummahat, ya, para ikhwan, hati-hati. Teman-teman antum siapa? Ya, pengajian, teman-teman kantor, ya, teman-teman di grup WA, di Instagram, di Facebook, itu siapa teman-teman? Yang masuk ke berandaan tuh, ya, ini bahaya. Maka itu perhatikan akhlak ini pasti berpengaruh sama kita. Sedikit banyaknya kita akan terkena imbas dari perlakuan buruk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di dunia. Ya, kemudian ikhwan, a'azzana wa iyyakum, sebagai para ulama kita menyebutkan tentang akhlak ini, ya, di antaranya Imam Hasan bin Abi Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan tentang hakikat akhlak dan juga rukun. Dia menyebutkan rahimahullah, haqiqatu husnul khuluqi badlul ma'ruf wa kaful adha wa talaqul wajib. Hakikat dari akhlak yang mulia adalah badlul ma'ruf, yakni berupaya untuk memberikan kebaikan kepada manusia, ya, mengerahkan segala kemampuan untuk memberikan kebaikan kepada manusia dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan tenaga, dengan pangkat dan jabatan. Badlul ma'ruf. Apa yang bisa kita lakukan bagi agama ini untuk umumnya kaum muslimin dengan akal kita, dengan pendapat kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita kerahkan untuk kebaikan kaum muslimin. Antum sebagai DKI misalnya mengadakan taklim, mengadakan jumatan, mengundang khatib-khatib yang bermanhaj lurus, yang berakidah husnul jamaah. Biar apa? Biar jamaah yang menghadiri sholat itu dapat ilmu yang manfaat. Dia pulang ke rumahnya dapat ilmu, nambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. DKI ini penting. Jangan sampai antum mengundang orang yang bisa khatib di tempat antum, di masjid antum, ternyata jamaah pulang ke rumahnya hati marah. Karena seperti diajak orang semua. Nggak disampaikan tentang hari kiamat, nggak sampai tentang Islam, rukun iman kepada Allah, nggak menambah amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara antum bisa memberikan yang lebih dari itu sendiri. Ini badlul ma'ruf. Ya, penting ini. Nggak ada terdepan di antara pintu-pintu dakwah adalah DKM masjid. Antum mengadakan taklim untuk manusia. Walaupun antum nggak hadir sebagai materi, tapi antum sebagai sebab materi itu disampaikan oleh seorang ustaz. Pahala antum jauh lebih besar. Kenapa? Antum mungkin ikhlas, tapi boleh jadi orang yang hadir itu berikhlas, ya, terganggu ikhlas. Yang kedua apa? Wakaful adha, enggak mengganggu orang lain, menahan keburukan dengan lisan, dengan tangan, ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain yang sahih dari Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan wa liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik, kalau enggak diam.
disini dengan wakaf. Ya, lisan ini paling mudah kita gerakan untuk mengganggu orang lain. Jangkauan lisan ini jauh lebih berat, jauh lebih luas dibandingkan jangkauan tangan. Kita punya tangan bisa memukul orang, kita punya tangan bisa mengambil hati orang lain, tapi dengan lisan ya kawan. Ya, dengan lisan kita ini kita bisa menyakiti orang yang mungkin di luar kita sangat jauh. Tapi kalau kita memukul orang kan tangan kita cuma segini panjang, ya orang kita tolong. Tapi kalau kita nyakiti tetangga kita yang dia misalnya sudah pindah dari rumah kita, ya, tapi kita bisa menggibahi dia. Bahkan orang bisa menggibahi orang yang lelah. Saya punya teman akhlaknya buruk. Wah, dia kalau nikah nih, anaknya kayak gini jelek nih. Orang yang belum lahir dia makin digibahi, subhanallah. Wah, anda kalau punya istri pasti istri begini. Dengan apa tuh? Dengan lisan. Orang itu belum ada tapi sudah bisa kita gibahi. Tapi kalau dia orang kaya, pelit dia tuh, nggak mau nyumbang masjid misalnya begitu. Belum kejadian tapi sudah disakiti oleh lisan. Lihat Pak, gara-gara apa? Gara-gara mulut. Hakikat akhlak karimah adalah wakaful adab, menahan tuan dengan lisan terutama dengan tangan, sehingga dia kata Nabi SAW. Siapa muslim sejati itu? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu siapa? Yang muslim yang lain itu rasa aman, selamat dari bahaya lisannya dan tangannya. Dan disebutkan lisan dulu baru tangan. Kenapa? Karena lisan itu jauh lebih hebat. Orang sakit, badannya, fisiknya nggak bisa bergerak, tapi mulutnya bisa mengganggu orang lain. Lihat apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah yang mereka sudah berada di ambang kematian, di antaranya Ibnu Abi Du'ad yang menjadi tokoh Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad. Badannya setruk, dia bisa ngapa-ngapain, tapi lisannya mengatakan melaknat Imam Ahmad, mencaci maki Imam Ahmad rahimahullah taala, punya niatan yang buruk kepada Allah tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Bahaya lisan. Jadi dikatakan ya lisan dulu baru. Kan kita tahu orang kalau kita pukul Pak, ada pukul nih, berjujur dikit sembuh. Tapi kalau orang kita caci maki dengan lisan kita Pak, hari ini dibilang maafin, tapi hatinya masih lisan. Benar kan? Karena efek dari lisan ini jauh lebih susah diobati dibanding efek dari pukulan. Orang berantem kayak anak kita nih berantem, nangis kan pulang-pulang, mungkin besok jatuh, tapi besoknya main lagi kan. Tapi kalau ada tetangga ribut, lisannya ini begini, yang ini begini, dia akan ingat terus Pak. Sulit untuk didamaikan. Ya, wakaful adab. Itu apa? Menahan gangguan kepada orang. Yang ketiga apa? Wa talaqatul wajhi, murah senyum. Dan kalau tahu orang itu baik atau enggak, maka secara zahirnya kita hukumi di orang ini. Kalau menurut kita gimana, pasang mukanya gimana. Ada orang yang sudah ngaji misalnya, yang sudah ta'lim, kenal sunnah, tapi ketemu orang lain sama, nggak mau senyum, mau tinggal ngaji harus ayam, nggak mau bikin salam. Bahkan ada ikhwan cerita ibunya, Ustaz, kok anak saya udah ngaji, tapi ketemu saya nggak pernah salam. Yang salah pengajiannya atau anak saya? Udah sudah sehatnya. Kenapa antum ketemu orang tua antum? Oh bapak saya begini Ustaz, dia nggak pernah sholat Ustaz. Kalau mau sholat melakukan hal yang melanggar sunnah Nabi SAW. Antum ingin teman antum tarik ke dalam sunnah Nabi SAW, tapi bapak antum sendiri jauh. Gimana tuh akan mendakwai orang tua? Dia baru tersadarkan begitu. Ya. Ketemu orang lain, kalau dikasih kebaikan, syukur akhi jazakallahu khairan, sama bapak-bapaknya nggak pernah bilang syukur jazakallahu khairan. Boro-boro. Ini bukan akhlak mulia, ya kan? Sama bapaknya, sama emaknya nggak pernah bilang syukran abi, syukran bapak, jazakallahu khairan. Walaupun bapak kita nggak ngerti apa arti syukran jazakallahu khairan, karena mungkin dia belum ngaji, belum tahu. Tapi sama ikhwan kita kan lancar ya. Tapi kalau dikasih sesuatu, masya Allah tuh orangnya baik, barakallahu fiik. Orang tuanya ngasih nggak pernah diingat. Boro-boro dikatakan jazakallahu khairan, barakallahu
mendidik akhlak bagaimana? Ya, atau kalau sudah kenal kajian, kenal sunnah itu semakin baik sama kamu. Karena kata Syekhul Islam Ahlus Sunnah, ya a'lamu bil haqq, a'lamun nas bil haqq, orang yang paling tahu kebenaran. Ya wa arhamu bin nas, orang yang paling rahim kepada manusia. Rahim itu Rasulullah SAW. Rasulullah paling sayang kepada umat manusia walaupun dia kafir, lihat pada Fatul Muka. Apa kata Nabi? Idhabu antum mutlaqa, pergi kalian, sudah saya maafin, kalian bebas. Coba kalau kita punya musuh yang kita berada di atas, kita bisa membalasnya, kita lakukan apa? Ini dia dulu nih. Sekarang mau kemana nih? Ya kan? Karena kita masih menyimpan rasa dendam. Dan yang bisa melakukan begini Pak, hanya orang mulia Pak. Ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika dicaci maki sampai dijeblosin ke penjara oleh musuhnya dari kalangan sebagian para ulama yang ta'assub madhabiyah. Ketika orang ini meninggal dunia sebagai murid Syekhul Islam itu gembira, alhamdulillah si fulan meninggal, ya telah begini sebagainya. Apa kata Syekhul Islam? Bisa mental guru kita. Justru Syekhul Islam sedih didatangi keluarganya dan mengatakan sesungguhnya kalian semuanya setan. Ada musuh di penjara gara-gara orang ini. Kita kan enggak. Kita dengar orang yang nyakitin kita, rasain loh, makan tuh penjara orang itu. Ya kan sebelum dia pada lain malah disyukuri. Ya udah kita majang wajah sama, gara-gara kita orang semakin jauh dari Islam. Lihat, dia kata ulama ini 3 rukun adab dan 3 rukun akhlak. Karena apa? Badrul ma'ruf. Ini apa? Memberikan kebaikan dengan maksimal, ringan membantu orang lain. Walaupun dia tetangga kita mungkin yang nggak sholat, akhlaknya jelek misalnya, suka menggibahi orang ini, apa salahnya kalau kita bantu dia? Kalau dia lagi kesulitan. Apalagi orang non muslim dengan kita membantu kebaikannya, tetapi dia Islam. Ya, yang kedua apa? Waqaful adza, menahan gangguan dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan sikap dan tingkah laku kita. Kita punya tetangga, jangan sampai dia merasa keberisikan dengan adanya kita. Ya, pagi-pagi udah nyalain mobil, ya masih gelap buta, dinyalain, niatnya memanasin, tapi asapnya ke rumah tetangga. Mending kalau asap bau makanan itu saja kata Nabi, harus kita kasih makanan. Ya, wahai Abu Dzar, kalau engkau masak makanan banyakin kuahnya. Kenapa? Barangkali engkau mencium, ente sudah mengganggu penciuman. Masak apa tidak kita? Cuma dikasih aromanya doang. Iya kan? Ngasih kan? Enggak Ustaz. Karena kita lagi coba-coba takutnya resepnya gagal. Ya, nah ini. Yang ketiga apa? Watalaqul wajah senyum. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna syai'an minal ma'ruf wa in talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan Anda menganggap ringan kebaikan kamu, Anda anggap remeh meskipun Anda berjumpa dengan saudara Anda dan wajahnya berseri-seri. Tapi yang kita jumpai siapa dulu? Kalau kita jumpai seorang wanita yang bukan mahram, kita senyum bahaya. Wah, dia kalau tinggal dia tiba-tiba senyum sama saya, ada apa nih kan gitu? Maksudnya apa nih? Apalagi wanita tersebut telah bersuami. Kalau suaminya tahu, bisa marah, bahaya orang. Sehingga kalau sekiranya kita melakukan demikian, dia memudaratkan, tidak boleh kita lakukan. Ya. Tapi bukan berarti kita panjang wajah yang tidak baik. Kalau ketemu yang memang bukan mahram, disunahkan apa? Ghadul basar, bukan malah pada bukti. Kan curiga orang, ngapain sih nanya-nanya itu siapa? Nah ini nih kawan. Jadi hadis itu juga sebenarnya jangan salah dipraktekin. Ya, jangan salah dipraktekin. Kemudian bagian kedua ikhwan dari hadis yang mulia ini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan wa ithmu ma haka fi sadrik wa kahita an yattali'a alaihi nas. Dan dosa itu apa yang membuat hatimu tidak tenang.
gundah gulana, khawatir, takut, dan Anda benci kalau manusia tahu Anda melakukan demikian. Ya, nah, Nabi ingin menyebutkan kepada kita tentang bagaimana cara kita mengenali itu suatu dosa. Dalam hadis yang lainnya dari sebuah kisah dalam Arba'in An-Nawawi disebutkan, ya, istafti qalbak, coba tanya hatimu. Ya, kalau kami melakukan A, melakukan B, mengatakan A, mengatakan B tapi hatimu menolak, maka itu dosa. Jangan lakukan. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan kita, apa sih itu dosa? Dosa itu membuat hati kita ini nggak tenang kalau kita melakukannya. Kita mengucapkannya, kita mengutarakannya, nanti kita nggak tenang. Dan kita khawatir kalau manusia itu tahu kita melakukan A, mengucapkan kalimat A, B dan seterusnya, ternyata kita benci dan kita malu mendengarnya dan orang yang tahu. Ya, walaupun kemasannya itu untuk mengenali suatu dosa dan pelanggaran adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Allah memberikan kita fitrah, insting, gharisa insaniyah yang bisa menilai, yang bisa merasakan kalau itu dosa, kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu nggak baik, kalau itu nggak benar. Tapi jiwa yang bagaimana yang bisa mengenali itu? Apakah setiap orang bisa mengenali itu dosa? Ada kalanya orang melakukan dosa itu semakin enak, semakin nikmat, semakin dia bahagia dengan dosanya. Ya, orang-orang yang ahli dalam begal misalnya, kan dia senang aku dapat begal motor besar. Besok dia cari lagi, besok dia cari lagi, kenapa? Itu menunjukkan fitrahnya rusak. Jadi orang yang bisa mengenali itu dosa, itu maksiat, hanya mereka yang memiliki apa? Fitrah yang masih lurus. Ya, kalau melakukan dosa dia merasa sedih. Ya Allah, saya membuat dosa. Dia segera istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tahu itu dosa bermaksiat kepada Allah. Tapi ada orang ketika berbuat dosa dia malah senang bahagia. Ya, wah saya kemana nih? Dapat untuk nih, mulai dan terakhir. Kan gembira gak? Gembira. Ya, saya ada orang yang memang dia sindikat, oh ya berbeda. Sindikat narkoba misalnya, dia berhasil menjual sebagian narkobanya, dia sampaikan kepada bosnya, dia bahagia. Kalaupun dia sampai tertangkap, tenang aja, ada bos akan menebus saya. Bahagia gak dia? Bahagia, karena fitrahnya rusak, dia gak bisa mengenal kebaikan. Kalaupun dia tahu itu kebaikan dan keburukan, maka dia gak akan menolaknya, dia akan meninggalkannya kecuali hidayah. Alhamdulillah, begini dari dosanya. Ya, makanya ikhwan, kalau kita melakukan sesuatu yang ternyata kita nggak pernah, perasaan kita gelisah, ya kita misalnya, ada kan orang kalau belum sholat ini dulu, atau lagi rapat sama bos, sudah azan, sudah 4:30, atau mau sholat asar, rapat mau gelisah nggak? Apa? Aja lah, gampang, masih dekat ini. Gelisah atau senang? Gelisah nggak nih? Lanjut lagi yang belum sholat bukan gue ini, yang ini gue gitu kan. Ada orang pikir kayak gitu kan ya? Iya. Sebelum itu maka dia bisa sholat. Bisa-bisa ketika dia lapar baru sholat atau cepet nyawa gitu. Ya. Jadi ikhwah, ya kita tahu itu perbuatan maksiat. Ya, kita bisa tahu bagaimana kondisi kita. Yang kedua, kalau kita ingin tahu itu maksiat, maka kalau orang lain kita melakukan demikian dan dia tahu kita benci, kita nggak senang, maka itu maksiat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ini pun nggak jadi kepastian juga. Sebabnya begini, karena ada orang mengerjakan amal soleh, dia nggak mau diketahui manusia. Ada sebagian salafun saleh yang antaranya Al Hasan bin Abdul Hasan Al Basri rahimahullah, ketika dia mendapati seorang pemuda yang biasa duduk di majelisnya yang menyiapkan segala kebutuhannya, ditangkap. Kenapa? Karena punya hutang ya, sampai 100 dirham atau 10.000 dirham. Dia nggak bisa bayar, ditangkap oleh pengadilan. Maka ditanya kepada si Fulan ditahan ke polisi. Kenapa? Karena punya hutang yang bayar-bayar. Berapa jumlahnya? Sekian dirham. Maka dia mendatangi si punya harta itu yang mengutanginya dibayar agar kepala sipir polisi keluarkan dan tolong jangan dinampari kepada dia, siap memberikan. Dan orang ini yang dibayar baru tahu kalau yang membayarkan adalah gurunya sendiri setelah gurunya meninggal dunia.
Dan para salaf ini nggak mau kalau kebaikan diungkapkan kecuali sangat besar. Ya, nah karena itu sekali lagi yang bisa mengambil dosa itu pertama yang fitrahnya masih bagus. Ya. Siapapun kita kalau kita biasa mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, ternyata kita tersalah, ya nggak sengaja, kita akan tahu itu kesalahan dan maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, barometer untuk mengenali kebaikan ini dari masalah hati ini, dan kita malu untuk manusia mengetahuinya. Ketika hati kita rusak, fitrah kita rusak, maka ini tidak menjadi standarisasi bagi orang yang hatinya telah rusak. Ya, dan kalau orang nggak malu membuka auratnya depan umum, ya kan, minum khamr, berkata kecil dan kotor, nggak malu. Berarti fitrahnya telah rusak, atau dia telah biasa melakukan kemaksiatan sehingga dia biasa-biasa aja, bahkan senang, bahkan gembira, bahkan bangga ketika mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari semua dosa-dosa, dan Allah bersihkan kita dari segala macam bentuk dosa pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Allah luruskan fitrah kita, dan Allah jadikan hati kita dicontoh kepada kebaikan dan kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada mau tanya Pak? Itu kan masalah apabila haid itu kalau yang itu boleh dikatakan Ustaz. Tapi kalau istri bisa menyentuh suaminya, ya, dalam hadis Aisyah, ya, ketika Nabi haid, Aisyah haid radhiyallahu anha, Nabi SAW tetap menggauli Aisyah dengan sangat baik. Artinya sebagai seorang suami itu beradab, ya, bermuamalah, bergaul dengannya dengan adab, dengan pergaulan yang sangat indah. Aisyah, maka Nabi SAW mengikat kain sarungnya kuat-kuat, dan Nabi SAW itu melakukan sesuatu tapi bukan pada farji, maka boleh seorang melakukan segala sesuatu selain hubungan badan. If'alu kulla syai'in ladzi kana. Ketika ada seorang sahabat itu bermesraan, bercumurai dengan istrinya dari kalangan wanita-wanita Ansor, ya, dan mereka bermanja-manja, bermesra-mesraan, maka bertanya kepada Rasulullah, kata Nabi, "If'alu kulla syai' illa nikah." Maka lakukan segala sesuatu kecuali berhubungan badan. Maka dikala itulah orang Yahudi merasa marah. Kenapa dengan si Muhammad ini? Tidak ada sesuatu yang didatang kepada kita kecuali menyalahi kita. Kenapa? Karena Yahudi meninggalkan istri mereka secara totalitas pada saat istri sedang nggak mau menjenguknya, nggak mau berkata dengannya, nggak mau menyentuhnya, nggak mau makan barang yang pernah itu bersama. Nah, boleh melakukan sesuatu kecuali berhubungan badan. Jadi jima. Maka selain jima boleh. Lagi cukup. Sejam cuma lewat 5 menit. Semoga yang sedikit ini manfaat bagi kita. Kita akhiri dengan doa yang majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.